Baik, Shalom. Selamat hari Sabat bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertemu. Meskipun hanya melalui media Zoom ini, tetapi penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita saya akan memulaikan firman Tuhan ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Oleh karena Engkau masih menjaga kami sepanjang hari Sabat-Mu yang suci ini ya Bapa. Hingga tiba pada saat ini kami dengan keadaan selamat. Sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman ini dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami dan menjadi terang bagi orang lainnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan saya bawakan pada hari Sabat yang suci ini dengan judul Extra Time. Extra Time. Extra Time adalah tambahan waktu ketika waktu normal sudah berakhir. Kalau dalam istilah sepak bola itu ya seperti ini. Extra time, waktu tambahan yang diberikan di luar waktu normal. Kita bisa melihat kisah Petrus di Danau Genesaret. Mereka adalah nelayan. Pekerjaan mereka adalah untuk menangkap ikan. Ini adalah kisah dari Petrus. Petrus adalah seorang nelayan. Dia dengan beberapa saudaranya, mereka adalah seorang nelayan yang hidupnya sehari-hari berada di Danau Genesaret. Yesus berkata kepada mereka untuk bertolak ke tempat paling dalam. Ketika Yesus berada di danau itu, banyak orang yang mengikuti dia. Dan Yesus ingin menyampaikan beberapa kata kepada banyak orang itu mengenai firman Tuhan. Dan ketika itu, Yesus meminta kepada nelayan-nelayan itu untuk bertolak ke tempat yang paling dalam supaya banyak orang melihat Yesus berbicara. Sepanjang malam mereka bekerja tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Inilah kata Petrus kepada Yesus bahwa mereka semalam-malam ini kalau dalam kehidupan kita sehari-hari waktunya sangat lama ya untuk kita lakukan. Tetapi Petrus berkata kepada Yesus bahwa sepanjang malam mereka bekerja, mereka tidak mendapatkan apa-apa meskipun mereka sudah bekerja dengan sekuat tenaga mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tetapi karena Yesus menyuruh mereka, maka mereka melakukannya. Ini adalah suatu penurutan yang Petrus lakukan hanya untuk mendengarkan suara dari Tuhan. Semalam-malam mereka mencari ikan, tapi tidak mendapat seekor pun. Lalu ada seorang yang berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai ikan?" Mereka tidak tahu itu adalah Tuhan Yesus. Lalu ia berkata supaya tebarkan jala di sebelah kanan, maka mereka akan mendapatkan ikan. Inilah suatu perintah yang Yesus beri, yang Yesus sampaikan kepada Petrus dan saudara-saudaranya bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa sudah beberapa waktu ketika mereka berada di dalam perahu itu untuk menangkap ikan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka untuk menebarkan jala di samping kanan itu untuk menangkap ikan yang ada di danau itu. Inilah penurutan yang Petrus lakukan ketika ia mendengarkan suara
dari Tuhan. Ia tidak menolak apa yang Yesus katakan kepada dia. Mereka melihat bahwa ada sesuatu yang ada di dalam diri Yesus. Oleh sebab itu mereka tidak menolak apa yang Yesus perintahkan kepada mereka. Ini adalah suatu panggilan yang luar biasa yang Yesus sampaikan kepada Petrus dan saudara-saudaranya. Mereka tidak menolak apa yang Yesus katakan kepada mereka, karena mereka melihat bahwa ada sesuatu yang mereka ketahui di dalam diri Yesus. Sini mengatakan bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka yang mencari sesuatu, tetapi tidak disertai dengan doa dan persungutan, mereka hanyalah bangsa yang tidak mengenal akan Allah. Tetapi Bapa yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah suatu ajakan yang ditulis di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 31 dan 33 bahwa ketika kita ingin mencari kesenangan di dunia ini, semuanya itu akan sia-sia saja. Tetapi jikalau kita mendahulukan Allah, mendahulukan apa yang Yesus katakan, apa yang ada di surga, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita semua. Tuhan dapat berbicara kepada kita melalui banyak cara, baik melalui firman-Nya, nubuat, penglihatan, maupun mimpi. Seperti yang sudah kita dengarkan bahwa meskipun manusia tidak dapat menyampaikan firman Tuhan, Tuhan dapat menggunakan gunung, batu, atau kayu untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kita adalah makhluk yang paling mempunyai akal budi, dan Tuhan memakai kita untuk menyampaikan firman yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita mengenal suara Tuhan Yesus? Kita akan mengenal suaranya jikalau kita hidup dekat kepadanya dan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Inilah suatu cara ketika kita ingin mendengarkan atau mengenal suara akan Tuhan, kita harus hidup dekat Tuhan dan kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus dan kita harus tinggal di dalam Dia. Di saat kita merasa dalam situasi yang tidak nyaman, kadang kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Namun, mereka yang hidupnya dekat dengan Tuhan, mereka bisa membedakan mana suara Tuhan meskipun itu samar. Ya, kadang kalau kita dalam situasi yang tidak menguntungkan dalam kehidupan kita, kadang kita melupakan Tuhan. Kadang kita mencari sesuatu yang bisa dapat menyenangkan diri kita. Kita mencari sesuatu yang dapat memuaskan akan hawa nafsu kita, tetapi kita tidak mendengarkan suara dari Tuhan. Tapi dalam Matius 11 ayat 28 itu mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita harus datang kepada Tuhan meskipun kita mempunyai banyak cobaan, banyak masalah atau banyak pergumulan dalam diri kita sehari-hari, tetapi Yesus mengatakan bahwa datanglah kepadaku meskipun engkau mempunyai banyak beban dalam kehidupan sehari-hari. Yesus, Ia adalah
gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 14 dan 15 mengatakan bahwa aku adalah gembala yang baik. Aku mengenal suara domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal suaraku. Yesus adalah seorang gembala yang baik. Ia adalah gembala yang mengenal suara domba-dombanya, dan domba-dombanya juga akan mengenal suaranya. Kita adalah domba-dombanya dan Tuhan adalah gembalanya. Kita akan mendengarkan suara Tuhan karena Tuhan, Ia adalah gembala yang baik. Di dalam ayat yang ke-15 itu mengatakan bahwa sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Siapakah aku itu? Jawabannya adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang mengatakan hal ini kepada kita, bahwa kita adalah domba-domba dan Ia rela untuk memberikan nyawanya hanya untuk menyelamatkan kita sebagai umat tebusan Allah. Gembala yang baik menjadi pintu bagi domba-dombanya. Fungsi pintu sangat penting. Bayangkan rumah yang megah tapi tidak ada pintunya, atau ketika kita sedang berada di dalam gedung lalu tiba-tiba pintunya tidak berfungsi. Itu sama halnya tidak ada artinya. Kalau kita berada di dalam suatu gedung yang megah, tetapi gedung itu tidak mempunyai pintu, itu sama saja tidak ada gunanya. Karena seorang gembala, ia adalah seorang yang baik, ia rela membukakan pintu bagi domba-dombanya untuk masuk ke dalam rumah yang ia sudah janjikan kepada kita. Kita tahu bahwa di dalam dunia ini sudah banyak tanda-tanda kedatangan Yesus yang tanpa kita sadari sudah terjadi di sekitar kita. Di dalam Matius 24 ayat 4 sampai 14 itu mengatakan bahwa itu adalah tanda-tanda kedatangan Yesus. Itu satu perikop hanya membahas bagaimana tanda-tanda kedatangan Yesus. Bagaimana cara kita mengenal tanda-tanda itu? Di situ mengatakan bahwa di dalam Matius 24 ayat 4 sampai 14 itu menyatakan bahwa akan ada yang datang dan menyesatkan kamu. Itulah nabi-nabi palsu yang datang untuk menyesatkan kita jikalau kita tidak menyiapkan hati kita, pikiran kita dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Ada banyak orang yang datang dengan memakai namaku. Inilah cara orang supaya mereka datang dengan memakai nama Tuhan Yesus hanya untuk menyesatkan kita sebagai umat pilihan Allah. Akan ada berita perang di mana-mana. Kita sudah melihat di sekitar kita bahwa perang sudah berada di mana-mana. Perang saudara, bahkan perang agama, dan yang lain-lain sudah terjadi di berbagai penjuru dunia. Tanpa kita sadari, itu adalah tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Inilah suatu tanda bahwa bangsa akan bangkit untuk melawan bangsa yang ada di sekitar mereka, sehingga banyak yang akan bertindas dan akan ada suatu bangsa yang akan menguasai dunia ini. Dan kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan disuruh, dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Inilah suatu tanda kepada kita bahwa kita akan diserahkan supaya disiksa. Ini adalah suatu tanda yang sangat luar biasa yang tanpa kita sadari itu sudah terjadi
di dalam diri kita masing-masing. Banyak orang akan dibunuh dan dibenci oleh karena kita mempercayai akan janji Allah kepada kita masing-masing. Banyak yang murtad dan saling menyesatkan, dan banyak muncul nabi-nabi palsu dan menyesatkan banyak orang. Kita tahu bahwa di dunia ini sudah banyak agama yang muncul dari berbagai penjuru dunia. Banyak sekali kepercayaan-kepercayaan yang kita tidak ketahui sudah terjadi atau sudah ada di dunia ini. Tetapi jikalau kita yakin dan percaya kepada Yesus, jikalau kita percaya kepada Yesus, kita akan bertahan dan kita akan mempercayai janji Allah yang sudah diberikan kepada kita sejak dunia ini dijadikan. Kasih orang akan menjadi dingin. Di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak memiliki kasih atau kasih sayang kepada teman-temannya atau kepada keluarganya sendiri. Dan banyak orang yang tidak memiliki kasih, mereka saling membenci atau saling memberontak satu sama lain karena mereka kehilangan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Mereka yang bertahan sampai akhir akan selamat. Ini adalah suatu janji yang pasti bagi kita bahwa jikalau kita bertahan sampai kepada akhir, maka kita akan selamat dan Tuhan akan menyelamatkan kita meskipun kita dianiaya di dalam kebenaran. Tanda-tanda akhir zaman sudah membuktikan kepada kita bahwa kita sudah hidup di akhir zaman. Salah satu tanda di akhir zaman adalah akan datang masa yang sukar. Kita bisa baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama itu. 2 Timotius 3 ayat yang pertama itu mengatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Untuk menang dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, kita perlu menjalani hidup ini dengan bijaksana dan menaruh harapan kita kepada Yesus. Kita berada di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Tetapi Yesus mempunyai janji yang pasti kepada kita bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, semuanya itu akan disempurnakan dalam Kristus. Dalam Matius 24 ayat 37 mengatakan bahwa sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kita sudah tahu cerita tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah seorang yang benar pada zaman itu. Ketika Tuhan memerintahkan dia untuk membangun batra di atas bukit, banyak orang yang menertawakan dia oleh karena ia membangun sebuah kapal yang besar di atas bukit. Tidak masuk akal kalau kita pikirkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa tidak mungkin seorang membangun sebuah kapal yang besar di atas bukit yang tinggi. Tetapi oleh karena Nuh mendengarkan suara dari Tuhan, ia melakukan hal itu oleh karena Tuhan yang menyuruh dia. Nabi Nuh berkhotbah kurang lebih 120 tahun. Ia berkhotbah pada zaman itu sambil membangun batra itu hanya untuk menyelamatkan banyak umat manusia. Tetapi karena tidak satu orang pun yang mendengarkan suara
dari Nabi Nuh, tidak ada satupun yang selamat kecuali keluarganya. Dan 120 tahun itu hanyalah sia-sia oleh karena manusia pada zaman itu, mereka hanya menginginkan apa yang menjadi keinginan mereka sehari-hari. Kita tahu bahwa zaman Nuh itu adalah zaman yang penuh dengan dosa. Mereka sangat ingin supaya mereka memuaskan hawa nafsu mereka, oleh karena mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Dan hal itu juga akan terjadi pada zaman kita. Ketika kita tidak mendengarkan suara dari Tuhan, maka kita juga akan dibinasakan oleh air bah. Matius 24 ayat 43 itu mengatakan bahwa, tetapi ketahuilah hal ini, jika tuan rumah tahu waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Kita tahu bahwa pencuri datang itu, dia tidak memberikan aba-aba. Dia hanya datang di waktu kita sudah tertidur lelap. Kita tidak akan tahu pada waktu pencuri itu datang. Sama halnya juga dengan Tuhan. Kita tidak akan tahu pada hari, pada waktu, pada tahun, atau pada tanggal di mana Tuhan akan datang. Tetapi di sini mengatakan bahwa kita harus berjaga-jaga. Kita tidak tahu manakah waktunya ia akan datang. Pencuri hanya datang untuk membongkar dan membinasakan kita sebagaimana kita manusia. Tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan kita dan memulihkan kita dari dosa kita sebagai umat manusia. Matius 24 ayat 44 itu menyatakan bahwa, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini adalah suatu amaran kepada kita supaya kita harus bersiap sedia. Kita harus berjaga-jaga dengan mempersiapkan diri kita, memperlengkapkan diri kita dengan firman Tuhan, sebagaimana kita sudah pelajari bahwa kita harus mempersiapkan diri kita supaya pada waktu ia datang, kita sudah siap untuk menyambut dia. Apakah kita tahu kapan Yesus datang? Dalam Matius 24 ayat 36 itu mengatakan bahwa, tetapi tentang hari dan saatnya itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kita tidak akan pernah tahu kapan dan saatnya ia datang. Tetapi kita harus berjaga-jaga. Di sini mengatakan bahwa malaikat-malaikat yang di surga pun tidak tahu kapan Yesus akan datang. Tetapi hanya Bapanya sendiri tahu kapan ia harus datang. Dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 267 sampai 270 mengatakan bahwa mereka yang berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan tidaklah menunggu dalam keadaan terlengah-lengah. Sambil berjaga-jaga dan perlu kewaspadaan, mereka pun berjaga dengan tekun karena mereka mengetahui bahwa Tuhan sudah di muka pintu. Ini adalah tulisan dari Nyonya Ellen G. White kepada kita bahwa kita harus berjaga-jaga dan berwaspadalah. Kita jangan terlengah. Kita jangan tertidur di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Kita harus siap sedia sambil menunggu kedatangannya, karena kita tidak tahu kapan dan saatnya datang. Ketika ia datang, kita harus siap sedia bahwa kita akan mengetahui bahwa Tuhan sudah berada di muka pintu.
Alkitab berkata bahwa di dalam Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepada engkau. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita jangan menjauhkan diri kita dari Tuhan, tetapi kita harus mendekat kepada Tuhan, dan Tuhan akan bersama-sama dengan kita jikalau kita mendekat kepada Tuhan. Bagaimana banyak hal mungkin datang kepada mereka yang menunggu, tetapi hal-hal yang disia-siakan oleh mereka yang bekerja keras tidak dipungkiri. Kita hidup penuh dengan penantian yang terkadang tidak pasti. Kuncinya adalah dengan kesabaran. Kata-kata menunggu, banyak orang yang berkata jika menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Ya, kalau kita menunggu seseorang, pastilah kita mempunyai rasa bosan atau rasa cemas di dalam diri kita jikalau kita menunggu orang itu terlalu lama datang. Tetapi jikalau kita bersiap di saat kita menunggu itu, pasti kita akan mempunyai harapan yang pasti. Di saat kita menunggu, kita juga harus mempersiapkan diri kita dengan perlengkapkan senjata dan ketopong keselamatan, mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan giat dalam melakukannya. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan memperlengkapkan diri kita dengan perlengkapan senjata Kristus. Matius 24 ayat 14 mengatakan bahwa sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Walaupun para undangan tersebut tidak datang karena berbagai macam alasan, namun pertemuan kawin itu tidak menjadi tertunda. Raja pun menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang seluruh orang yang mereka jumpai tanpa terkecuali. Ternyata di antara undangan itu yang hadir, ada yang tidak mengenakan pakaian pesta, yang membuat raja tersebut marah dan menyuruh hamba itu untuk mengikat orang tersebut dan mencampakkannya ke dalam kegelapan. Ini adalah suatu jamuan perkawinan yang sudah Yesus amarkan kepada kita, bahwa kita harus mempersiapkan diri kita dengan perlengkapan senjata Kristus. Kita harus memperlengkapkan kita sebagaimana yang Yesus katakan, bahwa jikalau Tuhan sudah mengundang kita untuk masuk ke pesta itu, kita sudah siap sedia. Sebagaimana kasih Allah yang besar bagi manusia di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu sangat luar biasa, bahwa Dia akan mengorbankan nyawanya hanya untuk kita. Berita Injil disampaikan untuk mengundang setiap jiwa untuk turut beserta merasakan kasih Allah yang besar. Tuhan memanggil manusia untuk masuk dalam kasih-Nya adalah dengan memperlihatkan kuasa kasih-Nya dengan nyata, yakni melalui Yesus Kristus. Kesempatan sebagai orang terpilih untuk diundang tidak dimiliki semua orang. Ini bisa dikenakan oleh beberapa faktor. Mereka hidup sebelum zaman anugerah, yaitu zaman sebelum kedatangan Yesus di dunia. Dalam hal ini Tuhan Yesus tegas berkata di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya juga kepada. Di dalam lagu Sion jadi selama di nomor 208 mengatakan bahwa kita harus berjaga dan bersedia. Kita tidak tahu entah petang, malam, atau pagi hari. Bila Yesus datang ke dunia ini, mari kita sediakan hati. Disuruhnya Tuhan untuk kita berjaga. Lampu pun jangan kita padamkan. Supaya bila datang Yesus, kita masuk ke negeri
salah. Amaran menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam Matius 24 ayat 16 sampai 20 itu mengatakan bahwa orang yang bersedia harus berlari ke pegunungan. Jangan kembali ke rumah untuk mengambil sesuatu. Jangan jatuh pada hari Sabat, pada musim dingin, atau jangan pada saat ibu mengandung atau menyusui. Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu, waktunya akan dipersingkat. Sebagai kesimpulan, Yesus pasti akan datang segera. Ia tidak akan lalai untuk menepati janjinya. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Yesus tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Kalau ia tidak datang, maka kematian dan kebangkitannya akan sia-sia di kayu salib. Kita jangan tertipu akan kedatangannya, karena semuanya itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita harus berjaga, berdoa, bekerja, dan berjaga-jaga. Inilah Tuhan yang sangat luar biasa. Bahwa kita harus berjaga-jaga. Dan di situ juga kita harus berdoa. Bahwa kedatangannya sudah pasti dan akan nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, biarlah firman yang indah ini Tuhan, kami dapat mengetahui bahwa kedatangan-Mu tidak lama lagi. Biarlah Engkau mempersiapkan diri kami, sehingga kami dipersiapkan dengan perlengkapan Kristus. Dan jikalau Engkau datang, kami sudah siap menyambut Engkau sebagai Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari Sabtu yang suci ini ya Bapa. Dan berdoa di dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.